Pekerjaan dan kekuasaannya sebagai bakul ketuk membuat bos kartel ini semena-mena. Bahkan jika ada warga yang menghalangi jalannya, maka anak buah si bos tidak segan-segan untuk memukulinya. Lalu, sesampainya di rumahnya, bos kartel itu langsung berenang. Namun, tanpa diketahui, tiba-tiba seorang pria dengan pakaian serba hitam menariknya ke dalam air dan membunuhnya. Setelah membunuh bos kartel itu, pria tersebut segera keluar dari kolam dan menyamar sebagai pelayan. Sedangkan anak buah bos kartel itu langsung sadar tentang pembunuhan setelah mendengar teriakan pembuat wedang saat ia melihat bosnya mengapung. Ternyata pria berpakaian hitam itu adalah Arthur Bishop yang merupakan pembunuh bayaran. Untuk menghilangkan jejaknya, Arthur pun kabur dan loncat ke sungai sebelum akhirnya ia berpegangan kepada sebuah perahu. Arthur kemudian kembali ke rumahnya di Louisiana dan hal pertama yang Arthur lakukan adalah menyalakan musik dengan piringan hitamnya. Jadi Arthur ini bisa dibilang sebagai pembunuh bayaran terhebat karena pekerjaannya selalu rapi dan tak meninggalkan jejak. Bahkan ia bisa membuat pembunuhan ini bisa seperti seolah-olah kecelakaan atau kecelakaan. Send a clear message. Di hari berikutnya, Arthur lalu menemui mentor sekaligus sahabatnya yang sudah sepuh bernama Henry McKenna. Sebagai mentornya, Harry kemudian memuji cara kerja Arthur yang sangat rapi dan bagus. Harry juga menyarankan agar Arthur mencari teman hidup. Namun, Arthur terlihat masih betah menjadi bujang, layaknya kuplet. Di situ Harry juga menceritakan tentang kekecewaannya terhadap putra satu-satunya, yaitu Steve, yang hampir membunuh seorang saat bekerja. Di malam harinya, Arthur kemudian terlihat pergi ke klub malam dan bersenang-senang dengan seorang wanita bernama Sarah. Setelah mengeluarkan cairan kental, Sarah kemudian menanyakan nama asli Arthur. Meskipun sudah dijawab, tapi Sarah tidak percaya kalau nama aslinya Arthur dan lebih percaya kalau namanya Sugeng. Keesokan harinya, Arthur mengecek misi selanjutnya dan mendapati kalau targetnya adalah Harry. Arthur pun terkejat-kejat dan langsung menghubungi ketuanya, yaitu Dan, untuk mengadakan pertemuan. Singkat cerita, saat keduanya bertemu, Dan mengungkapkan kalau Harry menjual informasi tentang pekerjaan mereka dengan harga yang sangat tinggi. Alhasil, Dan pun mengirim 5 agennya untuk membunuh Harry 6 bulan yang lalu. Namun semua agen itu terbunuh. Jadi, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan misi ini adalah Arthur yang paling dekat dengan Harry. Akan tapi, Arthur masih mencoba membujuk Dan agar membicarakannya baik-baik. Namun, Dan tetap ingin menghabisi Harry karena sudah menyebarkan informasi mereka. Setelah berpikir panjang, Arthur lalu menghubungi Harry yang sedang di gedung tempat kerjaannya. Arthur kemudian meminta Harry agar keluar dari gedung tersebut karena sebentar lagi Dan akan datang. Alhasil, Harry yang menggunakan kursi roda itu pun bergegas keluar gedung sesuai dengan arahan Arthur. Dan di saat itulah, Arthur menyuruh Harry pergi ke parkiran tanpa harus ada yang melihatnya. Sesampainya di parkiran, Harry melihat kaca mobilnya sudah pecah dan disusul dengan kemunculan Arthur. Disitulah Harry langsung sadar kalau Arthur yang merencanakan semua ini, seolah-olah ia meninggal karena diserang oleh perampok. Harry juga mengakui kesalahannya dan membiarkan Arthur membunuhnya menggunakan pistolnya yang berukiran bahasa Latin, yaitu Amat Victoria Curam. Dengan terpaksa, Arthur pun menembak Harry sampai meninggal.
hari kemudian, Arthur lalu mengunjungi makam Harry dan bertemu dengan putra Harry, yaitu Steve. Saat Arthur hendak pergi, Steve meminta Arthur untuk mengantarkannya ke rumah Harry. Keduanya lalu mengobrol tentang Harry. Karena Steve dan ayahnya memang tidak akrab, bahkan mereka juga tak pernah ada komunikasi. Sesampainya di rumah Harry, Arthur lalu menanyakan tujuan Steve ke depannya. Namun Steve mengaku kalau ia tidak punya tujuan yang pasti, karena cepat atau lambat rumah Harry akan disita oleh bank, dan Harry juga tidak memiliki tabungan yang banyak. Jadi Steve pun berencana untuk mencuri mobil dan nantinya uangnya untuk modal jualan Starling. Setelah keduanya mengobrol, Steve lalu bertanya-tanya siapa yang tega menghabisi ayahnya yang sudah tua dan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Tetapi Arthur cuma diam dan memilih untuk pergi begitu saja. Di malam harinya, Steve terlihat sedang di sebuah gang. Tapi tiba-tiba seorang mendekatinya dan mencoba untuk merampok mobilnya. Untung saja Steve bisa sigap menyerang balik orang tersebut lalu memukulinya berkali-kali. Lalu saat Steve ingin menembak mati orang itu, Arthur muncul untuk mencegah aksi Steve dan menyuruhnya agar pergi saja. Keesokan harinya, Steve menemui Arthur yang baru saja belonjo kacang dan mengungkapkan kalau ia tahu tentang pekerjaan Arthur serta tahu kalau ayahnya adalah mentornya Arthur. Jadi, Steve pun ingin berpikir kalau Arthur masih ada hutang budi ke ayahnya dan harus mengajari Steve sebagai balasannya. Namun, Arthur tidak ingin Steve memiliki pekerjaan kotor seperti Harry dan dirinya. Alhasil, Arthur pun mengabaikannya begitu saja. Tetapi, setelah pulang dan berpikir panjang, Arthur akhirnya setuju untuk mengajari Steve. Ia lalu menelpon Steve dan mengajaknya bertemu di pet shop. Dan singkat cerita, setelah tiba di pet shop, di situ mereka kemudian mengadopsi Chihuahua yang nantinya akan dirawat oleh Steve. Dalam misinya kali ini, Arthur meminta Steve agar ke sebuah coffee shop untuk memesan minuman yang sama dan duduk di spot yang sama selama 3 minggu sambil membawa anjingnya. Hal itu bertujuan untuk menarik perhatian si target. Arthur juga mengajari Steve cara menembak dan menyuruhnya agar banyak-banyak membaca buku tentang penyebab kematian seorang. Dengan begitu, mereka bisa membunuh orang tanpa adanya kecurigaan. Di hari berikutnya, Arthur lalu membawa Steve ke rumahnya dan memberinya tempat tinggal sementara. Selama Steve tinggal di rumahnya, Arthur melarang Steve agar tidak menyentuh piringan hitamnya. Dan satu-satunya yang boleh menyentuh benda itu hanyalah Arthur. Arthur kemudian menjelaskan tentang target dalam misi kali ini, yaitu pembunuh bernama Brooke. Ternyata, usaha mereka beberapa hari yang lalu berhasil menarik Brooke. Karena Brooke menyukai Chihuahua dan ia mulai mendekati Steve untuk mengajaknya mengobrol. Di dalam obrolan itu, Brooke kemudian mengajak Steve untuk minum-minum yang tentunya Steve langsung menerima ajakan tersebut. Karena itu artinya Brooke sudah masuk ke dalam perangkapnya. Misi yang sebenarnya pun dimulai, di mana Arthur menyuruh Steve untuk memasukkan racun ke dalam minuman Brooke. Dan Steve harus melakukannya secara rapi tanpa dilihat orang lain. Arthur juga memperingati Steve supaya tidak masuk ke dalam mobil Brooke apapun yang terjadi. Namun, tetapi, saat di hari H, Steve yang dipenuhi dengan rasa penasaran malah melanggar semua yang diarahkan oleh Arthur. Mulai dari tak menuangkan racun ke minuman Brooke dan bahkan malah masuk ke dalam mobil Brooke serta ikut pulang ke rumahnya. Alhasil, Steve pun menjadi santapan untuk Brooke yang ternyata adalah... Tapi untungnya, Steve langsung menyerang Brooke dan mencekiknya menggunakan sabuk. Namun, karena tubuh Brooke jauh lebih besar dan kuat, Brooke dengan mudah melempar Steve beberapa kali.
akhirnya, Steve meraih besi lalu menusuk Burke beberapa kali hingga tak bernyawa. Kemudian, saat Steve kembali, Arthur menegur Steve agar tidak mengulangi kejadian ini dan menyelesaikan misinya dengan bersih serta rapi. Dikarenakan misinya telah berhasil, Arthur pun mengajak Steve ke sebuah bar yang sering ia kunjungi. Di sana, Arthur bertemu lagi dengan Sarah dan memberikan chihuahuanya ke Sarah. Dan kemudian Di keesokan harinya, Arthur dihubungi oleh Dean yang marah karena Arthur menyuruh Steve yang amatir untuk membunuh Burke. Hal ini juga menyalahi aturan kontrak karena Arthur tidak menjalankan misinya sendiri. Dean kemudian memberinya misi lagi, dan kali ini harus dikerjakan dalam waktu yang cepat. Arthur dan Steve lalu langsung mulai mencari tahu tentang target selanjutnya, yaitu Andrew Falk yang merupakan pemimpin sebuah sekte sekaligus mengaku sebagai nabi. Menurut Steve, Andrew ini harus disuntik adrenalin untuk mensimulasi serangan jantung, dan kemungkinan nantinya jika dokternya datang, maka Andrew akan disuntik menggunakan epinephrine sehingga obat itu akan tercampur dengan obat adrenalin yang akhirnya membuat Andrew meninggal. He is running a cult. God touches me. 5 years old, Coulson's. Singkat cerita, setelah semuanya siap, di hari berikutnya Arthur dan Steve lalu memulai misinya dengan menyusup ke gedung tempat tinggal Andrew. Keduanya kemudian bersembunyi di belakang kaca ruangan Andrew sambil memantaunya menggunakan kamera tersembunyi. Bersamaan dengan itu, dokternya Andrew muncul dan menyuntikkan Andrew dengan ketamin untuk daya tahan tubuhnya. Hal itu pun membuat Steve dan Arthur bingung karena ketamin bisa menghambat efek adrenalin. Alhasil, karena tak punya pilihan lain, ketika dokter itu pergi, Arthur serta Steve keluar dari balik kaca dan memutuskan untuk membunuh Andrew dengan tangan mereka sendiri sebagai gantinya. Setelah itu, mereka bergegas kembali bersembunyi di balik kaca. Dan di waktu yang sama, asisten Andrew masuk hanya untuk mendapati Andrew yang sudah tak bernyawa. Si asisten itu pun berpikir kalau ini kesalahan si dokter. Sampai akhirnya Steve tidak sengaja menjatuhkan mur yang kemudian menggelinding ke lantai ruangan mereka. Mengetahui ada yang ganjal, si asisten pun menyuruh bodyguard untuk mengecek seluruh ruangan. Dan saat keberadaan Steve hampir diketahui, Steve langsung menembak bodyguard tersebut. Alhasil, aksi tembak-tembakan Arthur dan Steve melawan para bodyguard Andre pun tak bisa dihindari. Arthur kemudian memancing beberapa bodyguard untuk naik ke atap gedung, dan disitulah mereka saling adu skill. Tetapi akhirnya Arthur mampu menjatuhkan mereka dan menghindari tembakan yang mengarah ke dirinya. Tak lama kemudian, Arthur serta Steve berhasil lolos dan kabur di antara para pengunjung yang sedang panik poranda. Setelah itu, Arthur pergi ke bandara untuk kembali ke rumahnya. Tetapi di sana, ia malah melihat salah satu agen yang sebelumnya dikirim Dean untuk membunuh Harry. Sedangkan seperti yang kita tahu, kalau para agen itu sudah meninggal dalam misinya. Mengetahui adanya kejanggalan, Arthur pun mengikuti pria tersebut dan berakhir di sebuah bus bandara. Arthur lalu menanyakan ke pria itu, kenapa ia masih hidup. Pria tersebut lalu menjelaskan kalau ia disogok uang oleh Dean untuk membunuh agen yang lain, sedangkan kematian dirinya juga dipalsukan. Dari situlah Arthur sadar kalau Dean merekayasa misi gagalnya untuk menutupi transaksi gelapnya sendiri. Arthur pun marah besar dan langsung menyerang pria tersebut sehingga terjadi perkelahian yang sengit. Saat pria itu mencoba mencekik Arthur dengan keras, Arthur segera mengambil besi kecil yang kemudian ia tancapkan ke wajah pria tersebut. Sebelum akhirnya Arthur melempar pria itu keluar bus dan berakhir tertabrak oleh sebuah mobil sampai meninggal. Keesokan harinya, Arthur berada di dermaga untuk menuju ke rumahnya. Namun di situ ia malah melihat beberapa antek-antek Dean datang mencarinya. Alhasil ia pun langsung bersembunyi di dalam air dan menembaki mereka semua. Gak cuma itu, Arthur juga menemukan kalau
informannya yang merupakan penjaga dermaga tewas dibunuh anak buah Dean. Setelah itu, Arthur menghubungi Steve di mana Arthur sudah tahu kalau Steve sedang disergap oleh antek-antek Dean yang lain. Untungnya, Steve mampu melindungi dirinya sendiri. Ia pun segera meraih pistol di sisi sofa lalu langsung menyerang antek-antek tersebut. Selang tak lama, Arthur tiba dan menyuruh Steve mengumpulkan semua senjata-senjatanya di gudang. Disitulah Steve tidak sengaja menemukan pistol milik ayahnya yang bertuliskan Amat Victoria Curam, sehingga membuat Steve mulai menaruh curiga kepada Arthur. Arthur kemudian membawa Steve pergi mencari Dean, karena cepat atau lambat Dean akan mengirim orang lagi untuk menyerang mereka. Di tengah perjalanan, Steve sepik-sepik nanya ke Arthur apakah ia pernah membunuh orang yang dikenal. Jadi Arthur pun jujur kalau ia pernah membunuh seorang yang ia kenali. Mendengar hal itu, mata Steve pun mulai merkabak. Arthur serta Steve kemudian pergi ke rumah anak buah Dean untuk menanyakan keberadaan bosnya. Bahkan Arthur juga mengancam akan menghancurkan tangan putri dari pria tersebut. Namun pria itu tetap diam sampai akhirnya ia menyaksikan tangan putrinya sedang digiling dan langsung memberitahu kalau Dean berada di gedung Golden Plaza. Tapi ternyata Arthur tak benar-benar menghancurkan tangan gadis itu karena ia sudah menggantinya dengan daging sapi mentah. Setelah mendapat informasi keberadaan Dean, Arthur dan Steve pun langsung pergi ke Golden Plaza. Arthur kemudian menghubungi Dean untuk memberi petunjuk kalau ia sudah tahu keberadaannya. Where's conference room, E? Jadi, Dean pun segera pergi dari tempat itu bersama beberapa bodyguard-nya. Sementara Steve menggunakan mobilnya untuk menabrak mobil bodyguard Dean. Begitu pula dengan Steve yang menyebotase sebuah bus untuk menabrak mobil bodyguard Dean yang lain. Setelah itu, Arthur lanjut mengendarai truk untuk menghancurkan mobil yang ditumpaki oleh Dean. Alhasil, Dean pun terluka parah dan tidak mampu lagi bangkit lagi. Jadi, Steve dan Arthur mengambil kesempatan itu untuk menembaki Dean sampai meninggal. Selang tak lama, Arthur dan Steve melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat yang jauh dan berencana untuk menjalani kehidupan yang baru. Di situ Arthur lalu tak sengaja melihat senjata milik Harry di jaket Steve. Alhasil, Arthur pun sadar kalau Steve sudah tahu tentang rahasia dirinya yang sudah membunuh ayahnya. Keduanya kemudian berhenti di pom untuk isi bensin. Steve lalu pamit ingin pergi ke toko untuk membeli minuman, sedangkan Arthur memilih menunggu di dalam mobil. Tapi sebelum masuk ke toko, Steve terlihat menyiramkan bensin di mobil Arthur. Dan setelah itu, ia pergi ke sana lalu menembak mobil Arthur sehingga memicu ledakan besar. Setelah berpikir kalau ia sudah membunuh Arthur sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, Steve kemudian pergi ke rumah Arthur dan menyalakan piringan hitamnya. Steve lalu lanjut pergi menggunakan mobil Arthur di garasi yang sudah dibuat oleh Arthur selama 2 tahun. Namun, saat di tengah perjalanan, Steve menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Steve, kalau kau baca ini, berarti kau mati." Dan benar saja, selang beberapa detik, mobil yang ditumpaki oleh Steve meledak dan pemutar musik piringan hitam juga meledak, sehingga membakar seluruh rumah Arthur. Ternyata, Arthur sudah menduga kalau Steve akan melakukan balas dendam. Jadi saat di pom, Arthur berhasil melarikan diri dari mobil sebelum mobilnya meledak. Alhasil, kini Arthur pun masih sehat walafiat dan pergi mengendarai mobil ke arah sana. Dan film pun berakhir ataupun bersambung.